Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama Ustazah Lulu akan membahas kitab Hadis Arba'in karya Imam Nawawi. Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika kami tengah berada di majelis bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba tampaklah di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu duduklah ia di hadapan Nabi SAW, kemudian menyandarkan lututnya pada lutut Nabi dan meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Selanjutnya ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam itu engkau berkesaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Orang itu berkata, "Engkau benar." Kami heran. Ia berkata, tapi ia membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Berkatalah orang tadi, "Engkau benar." Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi SAW berkata, "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya tetapi dia melihatmu." Orang itu berkata, "Beritahukan kepadaku tentang kiamat." Nabi SAW menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya." Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi SAW menjawab, "Jika seorang budak perempuan telah melahirkan majikannya, jika engkau melihat orang-orang tak beralas kaki, tak berbaju, miskin dan pengembala kambing, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang tinggi. Kemudian pergilah ia." Beberapa saat kemudian Nabi berkata kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang bertanya itu?" Saya menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Nabi berkata, "Dia adalah Jibril. Ia datang kepadamu untuk mengajarkan kepadamu agamamu." Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis ini hadis yang panjang, ya, sangat panjang. Inti dari hadis ini adalah bagaimana Jibril bertanya, tapi sebenarnya dia sudah tahu. Ya. Nah, di sini diterangkan tentang pertama Islam. Islam itu adalah berserah diri. Ya, jadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya menerima apapun yang syariat Allah berikan, yang Nabi Muhammad berikan kepada kita, itu adalah semuanya baik untuk kita. Itu makna Islam. Makanya di situ kita udah tahu ada 5, semuanya adalah mengabdi atau menyembah Allah Subhanahu wa taala, termasuk ke Baitullah haji, ya. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang mengerti dan paham tidak mendahulukan. Mungkin kalau zaman sekarang anak muda mendahulukan cicilan rumah, cicilan mobil, ya. Tetapi kita yang paham Islam, alangkah kita mendahulukan target pertama kita adalah ke Baitullah, pergi haji. Atau kalaupun belum mampu, kita berniat untuk umroh agar minta dimudahkan mengerjakan rukun Islam yang kelima. Dan ini hukumnya wajib. Ya, sementara mungkin kalau cicilan rumah, kendaraan dan lain-lain itu tidak wajib. Ya, karena hakikatnya kita semua tidak punya apa-apa dan di dunia ini kita memang sementara, ya, seperti itu. Nah, kemudian rukun iman, ya, Jibril bertanya, rukun iman itu apa? Iman adalah meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kita, menciptakan syariat untuk kita. Berarti Allah sangat tahu tentang diri kita. Bahkan di sebuah kitab disebutkan manusia tidak lebih tahu dari penciptanya. Kadang kita aja nggak ngerti nih diri kita nih apa maunya. Terus diri kita ini seperti apa, ya. Kalau bukan karena petunjuk Allah dalam Al-Quran dan hadis, kita bahkan bingung menghadapi apa yang kita inginkan, apa yang kita yakinkan, apa yang kita cita-citakan. Nah, di sini Jibril memberi petunjuk dengan rukun iman, yaitu percaya Allah, malaikat, kemudian Rasul, kitab, kemudian hari kiamat dan takdir baik dan buruk. Jadi kita harus terima semua paket yang Allah berikan kepada kita, baik atau tidak baiknya, enak atau tidak enaknya, semua itu mendatangkan kebaikan di sisi Allah. Nah, terakhir diceritakan tentang ihsan. Ya, ihsan itu adalah
kata lain dari ikhlas. Derajat yang paling tinggi yaitu ihsan, bahwa kita benar-benar tidak meminta penilaian manusia, tidak mencari nilai dari manusia, kemudian kita berusaha bukan menjadi orang yang selalu unggul, selalu tampil sementara menjatuhkan orang lain dan sebagainya ya. Kita menjadi orang yang menyayangi sesamanya, kemudian ihsan. Jadi berbuat seakan-akan ada Allah, tapi kalaupun nggak ada Allah, kita nggak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Dan terakhir adalah tanda kiamat. Itu akan dibahas nanti di banyak hadis. Wallahu a'lam.